Halo, perkenalkan nama saya Angelika dengan NIM 2171650041. Kali ini saya akan membacakan rangkuman buku Pengantar Ilmu Hukum karya R. Suroso SH. A. Pengantar Ilmu Hukum. Definisi peran dan ruang lingkup. A. Definisi pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari bahasa Belanda, yaitu Inleiding tot the Rechtswetenschap yang dipakai pada tahun 1920, yang dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negara Belanda. Di Indonesia sendiri, istilah Inleiding tot the Rechtswetenschap ini dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Rechtshogeschool, sekolah tinggi hukum di Batavia, yang mana dimasukkan ke dalam kurikulumnya. Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum pertama kali digunakan di Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada tahun 1946. Pengantar memiliki arti membawa ke tempat yang dituju, di mana dalam konteks ini berarti memperkenalkan mengenai ilmu hukum. Sedangkan ilmu hukum berarti pengetahuan mengenai hukum dalam bentuk segala bentuk dan manifestasinya di mana sangat luas ruang lingkupnya. Dengan demikian, pengantar ilmu hukum harus dikuasai untuk mempelajari cabang-cabang ilmu hukum, sehingga tidak bisa dianggap kecil keberadaannya. Apabila dilihat dari etimologi, dapat disimpulkan bahwa definisi hukum berkaitan dengan keadilan, kewibawaan, ketaatan yang menimbulkan kedamaian, serta keterkaitan dalam peraturan dengan peraturan yang berisi norma. Sampai saat ini terbilang sulit untuk dapat mendefinisikan arti hukum. Definisi yang diungkapkan oleh para tokoh akan bergantung kepada latar belakang mereka masing-masing, sehingga akan menghasilkan definisi yang berbeda. Namun secara umum, hukum dapat didefinisikan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat yang bercirikan memerintah dan melarang, serta memaksa dengan sanksi yang akan dikenakan bagi mereka yang melanggar. Surojo Winjodipuro mengungkapkan bahwa hukum terdapat di mana-mana, pada setiap waktu dan setiap bangsa. Anggapan ini kemudian menjadi anggapan modern yang bertolak belakang dengan anggapan kuno yang mengatakan bahwa hukum hanya terdapat pada masyarakat yang beradab atau maju. B. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Beberapa peran dan fungsi dari adanya pengantar ilmu hukum yaitu yang pertama, memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Kedua, menjelaskan keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian penting hukum. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang keempat, dasar dari rangka studi hukum. Serta yang terakhir yaitu mengkualifikasi ke ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Bila ditinjau dari disiplin ilmu, pengantar ilmu hukum merupakan bagian dari disiplin ilmu yang bersamaan dengan filsafat hukum dan politik hukum. Ruang lingkup pengantar ilmu hukum. Ruang lingkup pengantar ilmu hukum sangat luas, sehingga dosen pengantar ilmu hukum perlu memenuhi persyaratan khusus berikut. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Ahmad Sanusi, SH, seorang dosen PIH harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Harus menguasai bahan-bahan, baik bahan yang menjadi pembahasan maupun bahan pengetahuan lain yang mendukung. B. Memenuhi syarat-syarat pedagogis. C. Berkemampuan untuk membangkitkan semangat mahasiswa. D. Mampu dan berani mempopulerasikan acara kuliahnya. E. Memberi petunjuk agar mahasiswa belajar menurut caranya sendiri. Yang kedua, Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau DPK memberi penegasan bahwa A. Pembelajaran menitikberatkan pada kaidah serta pengertian yang berhubungan dengan hukum, sehingga tidak meliputi filsafat hukum. B. Seyogianya diperkenalkan pula disiplin ilmu hukum. B. Hukum. A. Peranan, fungsi, dan tujuan hukum. Sebagai zon politikon, manusia memiliki kepentingan yang berbeda-beda, bahkan tidak jarang yang saling berlawanan. Tetapi justru saat seperti itulah hukum berperan penting, agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, adil, damai, dan makmur.
Peranan hukum ini tidak terhingga jenisnya, seperti peranan hukum dalam keluarga dan hubungan kerja, perkembangan masyarakat, hubungan dengan ilmu yang lain, bahkan dalam hubungan yang dengan hak. Dengan luasnya peranan tersebut, hukum memiliki fungsi untuk menitik berat, menertibkan, dan mengatur pergaulan dalam masyarakat, serta menyelesaikan masalah yang timbul. Dalam perkembangan masyarakat, fungsi hukum ini sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sarana mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sarana penggerak pembangunan, serta sebagai fungsi kritis. Dalam mengatakan secara tegas apakah tujuan hukum adalah hal yang sulit, karena banyaknya pendapat yang berbeda-beda mengenai tujuan hukum ini. Terdapat anggapan bahwa tujuan hukum ini adalah untuk kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum, keselamatan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. B. Mengapa masyarakat menaati hukum? Beberapa sarjana mengutarakan bahwa masyarakat menaati hukum dikarenakan sifat hukum yang memaksa. Namun, Utrecht menuliskan bahwa masyarakat menaati hukum karena bermacam sebab, yang kemudian menimbulkan pengertian penting berupa kekuasaan dan kekuatan. Beberapa penyebab tersebut sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat merasakan peraturan-peraturan itu sebagai hukum. Yang kedua, masyarakat merasa harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Yang ketiga, masyarakat mengkehendaki hukum tersebut. Dan yang keempat, masyarakat mengetahui bahwa adanya paksaan atau sanksi sosial. C. Kodifikasi dan perkembangan hukum. Dalam upaya mendapatkan kesatuan hukum dan kepastian hukum, maka dilakukan kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum merupakan pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Kodifikasi hukum nasional yang pertama yaitu Kode Sivil Prancis atau nama lainnya Kode Napoleon. Bersamaan perkembangan masyarakat, muncullah aliran baru yaitu ajaran Freye Rechtslehre yang kemudian disusul dengan ajaran Rechtspfennig. Masing-masing aliran tersebut memiliki pengaruh sesuai dengan zamannya serta mewarnai praktik peradilan dari masa ke masa serta tentunya berpengaruh pada penyusun undang-undang. Di Indonesia sendiri menggunakan aliran Rechtspfennig yang berarti bahwa hakim berpegang pada undang-undang dan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat, serta Gebondenfreiheit dan Vrije Gebondenheid dalam memutuskan sebuah perkara. Tindakan hakim tersebut dilindungi oleh hukum yang didasarkan pada pasal 20 AB dan pasal 22 AB. Terdapat beberapa pandangan mengenai terbentuknya hukum, seperti pandangan legisme yang mengutarakan bahwa hukum terbentuk oleh perundang-undangan, pandangan Freye Rechtslehre yang mengungkapkan bahwa hukum terbentuk oleh peradilan, dan pandangan Rechtspfennig yang menjadi penengah antara kedua pandangan sebelumnya dengan mengungkapkan bahwa hukum terbentuk dari perundang-undangan, tetapi juga memerlukan penafsiran atau interpretasi. Di Indonesia, sebuah hukum terbentuk dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap dan kemudian mendapatkan sanksi bagi yang tidak melaksanakan. Kaidah hukum ini dinamakan kaidah hukum kebiasaan. Apabila kebiasaan tersebut menjadi tradisi yang turun-menurun, maka pada akhirnya kebiasaan tersebut menjadi adat. Bila dalam adat dijatuhkan sanksi bila terjadi pelanggaran, maka lahirlah hukum adat. Namun, hukum itu terbatas pada hukum perdata terkhusus bagi warga negara asli dan bumi putra. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa hukum terbentuk dari kebiasaan, perundang-undangan, serta proses peradilan. D. Penafsiran hukum. Penafsiran perundang-undangan merupakan kegiatan mencari dan menetapkan pengertian dari dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang seturut dengan apa yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Terdapat beberapa mode penafsiran, yaitu penafsiran gramatikal atau tata bahasa, penafsiran sejarah, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis, penafsiran otentik, dan penafsiran perbandingan. E. Pengisian kekosongan hukum.
Apabila seorang hakim menambahkan perundang-undangan, berarti hakim tersebut mengisi kekosongan dalam sistem hukum formil dari tata hukum yang berlaku. Pengisian kekosongan hukum oleh hakim ini baru diterima dalam bagian kedua abad ke-9. Hal ini didasari oleh pendapat Scholten yang mengungkapkan bahwa hukum merupakan sistem yang terbuka, karena hukum bersifat dinamis yang berkembang secara terus-menerus dalam proses perkembangannya. Dengan pengisian kekosongan hukum oleh hakim, maka membuat pengertian hukum adalah perbuatan yang mencari asas hukum yang menjadi dasar peraturan hukum yang bersangkutan adalah konstruksi hukum. Konstruksi hukum ini harus didasarkan pengertian hukum yang ada dan dalam undang-undang bersangkutan, tidak boleh dilakukan sewenang-wenang dan tidak boleh didasarkan anasir-anasir di luar sistem materi positif. Konstruksi hukum ini terdapat 3 bentuk, yaitu penafsiran analogis, penghalusan hukum, dan pengungkapan secara berlawanan. F. Sumber-sumber hukum. Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang menimbulkan peraturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila peraturan itu dilanggar, dapat menimbulkan sanksi tegas dan nyata bagi para pelanggarnya. Menurut Profesor Dr. Sudikno, SH, sumber hukum itu digunakan yang pertama sebagai asas hukum dan permulaan hukum, yang kedua menunjukkan hukum terdahulu memberi bahan pada hukum yang berlaku, ketiga sebagai sumber berlakunya memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum, serta yang keempat sebagai sumber untuk dapat mengenal hukum. Terdapat beberapa sumber hukum, diantaranya undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, serta doktrin. G. Kaidah hukum dan kaidah sosial. Terdapat beberapa kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, seperti kaidah susila, kaidah kesopanan, kaidah agama dan kepercayaan, dan kaidah hukum. Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo menggolongkan keempat kaidah tersebut dalam 2 golongan, yaitu aspek pribadi, yaitu kaidah agama dan kaidah kesusilaan, serta aspek kehidupan, yaitu kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya memiliki kesamaan dalam maksud kaidah, yaitu melindungi kepentingan perorangan maupun umum, sehingga terdapat tata tertib pada masyarakat. Selain itu, kaidah-kaidah sosial juga memiliki perbedaan yang dijelaskan dalam tabel berikut. Yang pertama dari segi tujuan. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan memiliki tujuan yang pertama umat manusia, kedua penyempurnaan manusia, dan yang ketiga mencegah manusia jahat. Sedangkan kaidah kesopanan dan kaidah hukum memiliki tujuan pelaku yang konkret, ketertiban masyarakat, dan menghindari adanya korban. Yang kedua dari segi sasaran. Kaidah hukum dan kaidah kesusilaan memiliki sasaran aturan yang ditujukan pada sikap batin. Sedangkan kaidah kesopanan dan kaidah hukum memiliki sasaran aturan yang ditujukan kepada perbuatan konkret atau lahiriah. Yang ketiga dari segi asal-usul. Kaidah agama berasal dari Tuhan, kaidah kesusilaan berasal dari diri sendiri, kaidah kesopanan berasal dari masyarakat, dan kaidah hukum berasal dari negara. Selanjutnya ada dari segi sanksi. Kaidah agama memiliki sanksi dari Tuhan atau bisa disebut dosa. Kaidah kesusilaan memiliki sanksi dari masyarakat atau dicela. Kaidah kesopanan memiliki sanksi dari masyarakat juga, yaitu dikucilkan. Dan kaidah hukum memiliki sanksi masyarakat secara resmi, yaitu pidana. Selanjutnya dari segi isi. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan memiliki isi memberi kewajiban. Kaidah kesopanan memiliki isi memberi kewajiban, sedangkan kaidah hukum memberi isi yaitu hak dan kewajiban. Selanjutnya dari segi pelaksanaan. Kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan memiliki pemaksaan yang bentuknya secara sukarela, sedangkan pelaksanaan dari kaidah hukum bentuknya itu paksaan. Selanjutnya C. Subjek, objek, peristiwa, dan hubungan hukum. A. Subjek hukum. Subjek hukum merupakan sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban, serta cakap untuk bertindak dalam hukum. Pada dasarnya, yang dapat menjadi subjek hukum ialah manusia.
Terdapat dua pengertian manusia sebagai subjek hukum, yaitu manusia pribadi serta badan hukum, baik badan hukum negara maupun badan hukum privat. Terdapat pengecualian dalam subjek hukum, diantaranya seperti anak dalam kandungan, mereka yang tidak cakap hukum, binatang, serta badan hukum yang tidak memenuhi persyaratan. Persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi oleh badan hukum untuk dapat ikut serta dalam pergaulan hukum seperti berikut. 1. Memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya. Serta yang kedua, hak dan kewajibannya terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Selanjutnya B. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Manusia dapat menjadi objek hukum, asalkan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum dicabut. Dengan begitu, manusia dianggap sebagai subjek hukum yang dapat diperjualbelikan, disewakan, disiksa, bahkan dapat disembelih seperti binatang, tanpa adanya suatu pembelaan pun. Keadaan seperti ini pernah terjadi pada zaman perbudakan, yakni sebelum abad pertengahan sampai abad 17-18. Pada masa hukum modern, perbudakan sudah tidak ada lagi karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Dengan begitu, manusia tidak lagi dapat dianggap sebagai objek hukum. Bila seseorang memperlakukan orang lain sebagai objek hukum, maka tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia secara universal dan merupakan pelanggaran hukum yang berlaku di negara tersebut. C. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah segala peristiwa sehari-hari dalam masyarakat yang membawa akibat hukum atau akibatnya diatur oleh hukum, atau secara singkat didefinisikan sebagai sebuah kejadian hukum. Terdapat beberapa macam peristiwa hukum, yakni yang pertama, peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Contoh kelahiran, kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut. Yang kedua, peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Contohnya ada peristiwa hukum tunggal, yaitu hibah atau pemberian, peristiwa hukum majemuk, yaitu perjanjian jual beli. Yang ketiga, peristiwa hukum sepintas dan peristiwa hukum terus-menerus. Contohnya peristiwa yang sepintas itu pembatalan perjanjian dan tawar-menawar. Peristiwa terus-menerus contohnya itu perjanjian sewa-menyewa. Yang keempat, peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif. D. Hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, di mana dalam hubungan ini hak dan kewajiban pihak satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Setiap hubungan hukum memiliki dua segi, yaitu kewenangan dan kewajiban. Dalam hubungan hukum ini juga terdapat tiga unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan. Yang kedua, ada objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. Serta yang ketiga, ada hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban, atau ada yang hubungan atas objek yang bersangkutan. Hak merupakan hukum yang mengatur hubungan antara pihak yang satu dengan yang lainnya, yang akan menimbulkan kekuasaan dan kewajiban. Hak ini dibagi ke dalam dua golongan, yaitu hak mutlak atau HAM, hak publik absolut, dan sebagian hak privat, serta hak relatif atau nisbi, yaitu hak publik relatif, hak keluarga relatif, dan hak kekayaan relatif. D. Antropologi, sosiologi, psikologi, dan perbandingan hukum. A. Antropologi hukum. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaian masyarakat-masyarakat sederhana maupun yang sedang berkembang. Bagi antropolog, suatu gejala hukum akan timbul apabila ada perilaku yang demikian rupa, sehingga bila dibiarkan akan mengganggu atau bahkan merusak lembaga-lembaga yang paling dihargai oleh warga masyarakat. Jadi bagi seorang antropolog sangat penting untuk mengadakan analisis dan konstruksi terhadap perilaku-perilaku yang bertujuan untuk memelihara nilai-nilai yang berlaku yang dianggap sebagai titik tolak.
Antropologi hukum memperhatikan dan menerima hukum sebagai bagian dari proses-proses yang lebih besar dalam masyarakat. Dengan begitu, antropolog hukum melihat hukum tidak secara statis, melainkan dinamis, yaitu dalam proses-proses terbentuknya dan menghilang, serta berkesinambungan. B. Sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Hal yang menjadi objek sasaran sosiologi hukum adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan lain sebagainya. Sosiologi hukum berusaha untuk mengupas hukum sehingga hukum tersebut tidak terpisahkan dari praktik penyelenggaranya. Bahkan bukan hanya bersifat kritis, melainkan juga kreatif, yang terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan adanya tujuan-tujuan serta nilai-nilai tertentu yang ingin dicapai oleh hukum. C. Psikologi hukum. Psikologi hukum adalah cabang pengetahuan yang mempelajari hukum secara perwujudan dan perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia, sehingga psikolog hukum akan melibat hukum sebagai salah satu dari cerminan perilaku manusia. Secara sadar maupun tidak, hukum telah memasuki bidang psikologi, terlebih pada psikologi sosial. Contohnya hukum pidana yang merupakan bidang hukum yang berkaitan erat dengan psikologi, seperti misalnya tentang pelaksanaan psikologis, peranan sanksi pidana terhadap kriminalitas, dan lain-lain sebagainya menunjukkan hubungan antara hukum dan psikologi. Selanjutnya, D. Sejarah hukum. Sejarah hukum merupakan ahli pengetahuan bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan membandingkan antara hukum berbeda yang dibatasi perbedaan waktu. Dalam peranannya, sejarah hukum juga berusaha mengenali dan memahami secara sistematis proses-proses terjadinya hukum, faktor-faktor yang menyebabkan dan sebagainya, serta memberikan tambahan pengetahuan yang berharga untuk memenuhi fenomena hukum dalam masyarakat. Berikut merupakan rangkuman buku pengantar ilmu hukum karya Erik Suryono. Kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih.